Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian sob YouTubeku selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Unul mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah lama sekali tidak upload video dikarenakan ada ujian sedikit sakit dan ada juga hal yang harus dikerjakan secara offline. Ini adalah video kegiatan Mbak Unul tanggal 7 Desember tahun lalu, yaitu tahun 2024, dalam acara tablik akbar dalam rangka mohon doa restu untuk merenovasi atap Masjid Al-Iman di Jalan Petemon Sidomulyo 1 nomor 26 Surabaya. Masjid ini sudah berdiri sejak tahun 1970, merupakan wakaf dari keluarga besar Bapak Haji Sarbini kepada Muhammadiyah Ranting Petemon untuk bisa digunakan sebagai tempat beribadah, bersosialisasi, berorganisasi dengan masyarakat sekitarnya dalam rangka ikut serta menggerakkan dan menjaga ketahanan moral, baik itu amal, ilmu, iman, Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghidupkan, menggairahkan, dan menggerakkan giroh, rasa memiliki, menjaga, merawat, dan bertanggung jawab atas kelangsungan tegak berdirinya Masjid Al-Iman ini dalam menjaga dan menjadi tameng kokohnya moral bangsa. Panitia pada malam hari ini bekerja sama dengan RT RW, warga sekitar, PRM Petemon, dan seluruh masyarakat simpatisan Muhammadiyah mengadakan acara tablik akbar dengan mengundang narasumber, yaitu seorang dokter yang sudah sangat terkenal, yaitu Bapak Haji Dr. Agus Ali Fauzi, dokter senior yang juga pendakwah yang jenaka yang sangat disukai baik itu oleh bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaula muda di seluruh Indonesia. Acara pada malam hari ini diawali dengan penampilan dari anak-anak dari TK sekitar Masjid Al-Iman, yaitu TK Aba 22 dan TK Mutiara. Acara dibuka dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan sambutan-sambutan baik dari Ketua Panitia dan Bapak Lurah Petemon, dan pembukaan plakat open donasi untuk menandai bahwa renovasi atap Masjid Al-Iman Jalan Petemon Sidomulyo Gang 1 nomor 26 Surabaya dengan ini dibuka. Kami akan sangat berterima kasih apabila para subscribernya Mbak Unul di sini ada yang mau ikut berpartisipasi dan membantu memberikan donasi untuk kegiatan ini. Bisa langsung ditransfer pada nomor-nomor rekening Panitia Pembangunan Masjid Al-Iman ini di Bank BSI dengan nomor rekening 22050552022 atas nama Masjid Al-Iman, atau bisa melalui super thank yang ada di bawah ini ya. Untuk mengikuti bagaimana keseruan ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Haji Dr. Agus Ali Fauzi, yuk tonton terus dan simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe bagi kalian yang baru saja menemukan Mbak Unul Official YouTube channel ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh masyarakat di sekitar Petemon Sidomulyo Sidomulyo dan sekitarnya. Kami hormati Bapak Lurah Petemon, Pak Anton yang Ketua BCM beserta seluruh jajarannya, sampai nanti Ketua RW 18 dan jajarannya, sampai dan juga RT 1 sampai dengan RT 5 seluruh jajarannya, jamaah Masjid Al-Iman yang baru saja dibuka donasi untuk renovasi terutama atap dan yang lainnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iman, dan juga adik-adik tadi yang luar biasa, yang spektakuler pokoknya ya, adik-adik generasi penerus, dan juga bapak-bapak, ibu masyarakat yang hadir pada acara tablik akbar malam hari ini. Semuanya yang sehat, semangat, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama
awal kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita masih diberi kesempatan, kesehatan, iman, Islam, dan juga kita bisa sharing, berbagi untuk kita saling memotivasi. Mudah-mudahan panjenengan kedepannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah berkah, dan mudah-mudahan cepat umroh haji semuanya. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh sahabat, keluarga, dan umatnya, insya Allah termasuk kita ini. Baik ibu saudara sekalian, dan juga tidak lupa teman-teman saya dari RSUD Dr. Sutomo ya, banyak, Mbak Lila dari anestesi, tapi kan saya tadi mau dibius ya. Mbak Lila, terus Mas apa tadi? Mas Gigi. Apa? Pak Gigi. Gigi dong. Lagi ya Mas Gigi. Mas Tris. Yang tadi dari anestesi siapa? Aduh lupa Pak tahu. Bambang, yang tadi Mas Adit ya, juga banyak. Tentunya sini otomatis sehat-sehat semuanya. Soalnya banyak orang Mas Adit ya. Alhamdulillah. Baik saudara sekalian, saya memang sekarang dokter ya, dokter, tapi ada dokter umum, dokter spesialis, dokter super spesialis. Saya termasuk dokter yang enggak umum karena saya 30 tahun lebih membidangi pasien-pasien terminal ya, pasien-pasien sakaratul maut ya. Jadi tidak banyak yang menekuni seperti itu ya, karena dari 100 penelitian itu yang siap mati hanya 2 ya, yang 98 ini kedonyan ya, pikirannya proyek ya. Malam hari ini tapi saya ingin apresiasi tepuk tangan untuk adik-adik kita tadi yang luar biasa, generasi penerus ya, generasi masa depan yang luar biasa ya. Agamanya kuat, imannya kuat, insya Allah bisa menjadi tauladan nanti, bisa mencapai Indonesia Emas 2045 nanti ya. Baik saudara sekalian, malam hari ini topiknya adalah hidup sehat dan berkah ya. Berkah itu Rabbi anzil menjala mubarakah wa anta khairul, selalu bertambah kebaikannya ya, kesehatannya ya, keluarganya ya, karirnya ya, segalanya bertambah baik ya. Kalau sehat itu 5 yang penting, 5 dimensi ini harus sehat, katakan saya. Fisik bisa datang ke sini itu fisik, psikologis nggak stres ya. Sekarang kan banyak orang stres ya, banyak orang stres sekarang ya. Kalau ada ibu-ibu yang dijak omong nggak fokus, itu sisa-sisa stres ya. Tapi ada ibu-ibu yang nggak ada yang dijak omong tapi ngomong sendiri, nah itu yang harus dirujuk ya, itu yang namanya psikotik, itu bahaya. Yang ketiga adalah sehat sosial, kumpul-kumpul ya, kumpul-kumpul ini silaturahim, ada pengajian yang bagus-bagus, itu selnya akan membaik, remodeling. Makanya jangan cuma diem, orang yang diem aja nggak pernah ngomong itu cepat mati ya, karena nggak ada oksigen masuk ya. Makanya jangan pakai ilmu kebatinan ngomong ya, supaya oksigennya masuk. Apalagi yang ngaji itu mesti sehat karena ada oksigen masuk ya. Jadi sehat ini 3, gerak tadi sudah disampaikan ya, gerak, minum itu lebih penting daripada makan. Makan itu penting, tapi minum jauh lebih penting, karena tubuh kita ini 75% terdiri dari air ya. Jadi makannya sedikit tapi minumnya cukup, jauh sehat ya. Makanya puasa itu sangat baik untuk kesehatan. Yang ketiga adalah bicara, omong, itu 3 itu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang keempat sehat, jadi fisik, psikologis, sosial, kultural ya. Kita nggak boleh egois ya. Orang yang merasa dirinya paling benar, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya, itu orang ini bunuh diri ya, rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia ya. Orang yang egois itu gampang, kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia sendiri ya. Terus api ngomong share ya, share, tapi ini elek, habusun itu elek, itu orang itu egois ya. Jadi kapan-kapan kalau foto cekrek, lihat fotonya temannya, kalau bagus dipuji, aduh cocok itu bagus, cantik, nah gitu ya, puji orang lain gitu ya, jangan dirinya sendiri. Yang terakhir adalah sehat spiritual, tidak hanya dekat dengan Allah tapi dia dicintai sama Allah. Dan Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama
Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun, musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Ya, jadi memuji orang. Makanya ucapan harus yang positif. Kalau dikasih pekerjaan, tolong kerjakan. Yes, oke, semangat, insya Allah. Kalau ada kesulitan, saya akan konsultasi. Itu yang bagus. Tapi tidak semua seperti itu. Tolong kerjakan, nggak iso, hanya repot, sulit. Ya, waktu sudah repot ya. Jadi banyak persoalan-persoalan itu ternyata dari diri kita sendiri. Seperti menjaga kesehatan fisik itu gampang sebetulnya, gerak, jalan kaki itu paling bagus fisik. Jadi saya lihat tadi jalan kakinya bagus semua ya. Kalau ada bapak-bapak jalan kakinya kepelan, ini biasanya bujurnya terus, biasanya karena diseneni terus, jadi seneni itu otaknya cemen ya. Makanya kalau ingin keluarga bahagia, itu istri jangan banyak komentar, tapi bahagiakan pasangannya. Orang bahagia, tepuk tangan dulu kita. Sweetness, bahagiakan orang lain. Rezekinya banyak. Kenapa kadang-kadang rezekinya tidak ada? Karena kamu tidak mau mencocokkan dengan orang lain. Coba terima pendapat orang lain, dipuji ya. Itu pasti rezekinya banyak. Ya, tak pernah nyakiti orang ya, dan lain sebagainya. Itu fisik ya, psikologis, mental. Sekarang mental ya. WHO Kemenkes memberi warning dari pandemi dulu. Pandemi kita pernah mengalami pandemi ya. Pernah ya di sini juga pernah innalillahi pernah seperti itu ya. Itu puncaknya pandemi. Itu sekarang masih ada sisa-sisa stres. Mental health. Jadi dari 5 orang itu 1 biasanya gangguan jiwa. Jadi kalau ada jejernya panjenengan ada orang 5, berarti 1 rodo. Jadi tidak usah heran kalau ngomongin rodo aneh dan lain sebagainya. Itu memang penelitian. Dari 3 remaja itu 1 mengalami gangguan mental. Marilah kita saling mensupport, tidak saling menyalahkan, tapi saling memberi semangat. Karena memang berat, memulihkan itu berat. Otaknya cemen. Jadi kalau ada ibu-ibu di kampung kok melakukan alam pandangannya ke depan, ini stres ya. Apalagi kalau jalan terus rada pendek, itu otaknya cemen, namanya brain atrophy. Kabeh dipikir, anak dipikir, pengajian dipikir, kabeh cemen ya, kuat ya. Tapi saya lihat di sini ibu-ibunya aktif lillahi ta'ala ya. Antara hati ucapan perilakunya harus perilaku yang jeli. Nah, berarti saya tidak ada beban ya. Tidak ada yang keren-keren loh ibunya loh. Paling gampang kok, ada suami yang pernah kabin itu biasanya istrinya kakek ngatur wis gitu doang. Jadi kalau mangan itu kayak kulu, kayak godong-godongan terus ini tambah lemes salah titik diseneni langsung mati ya itu. Makanya kita saling introspeksi diri. Hidup yang enak itu introspeksi diri, kemudian bersyukur, sabar, dan action positif. Tepuk tangan dulu nasional. Pandemi yang suruh introspeksi diri, kok disuruh di rumah semua kok krombol. Ayo. Makanya dampak yang paling berat apa? Mak-mak, ibu-ibu 71% dampaknya kepada ibu-ibu. Bapak-bapak cuma 29%. Kenapa kok ibu-ibu? Lah, pegawainya kan ngeliur kono rasani disuruh di rumah. Ayo, eling di suami, eling di keluarga lagi, ingat sama anak-anak. Itu pelajaran yang luar biasa. Jadi jangan sampai setelah pandemi ini kita ke depan seperti dulu lagi jalan. Ayo makin semangat, ibadahnya makin kuat, sedekahnya makin banyak. Insya Allah nanti kita bisa melaluinya dengan baik. Jangan seperti kemarin kita ini sudah lulus, dilulus bersama Allah. Ya, kan banyak. Wah, apalagi teman-teman saya masuk terus ya. Teman-teman saya sudah ada semuanya panggil sama Allah. Prof
profesor, kompresor, provokator, syambilan. Apalagi yang kalau virus langsung ojo sombong lagi, jangan over confident, tapi self confident. Insya Allah masjid ini akan berdiri dengan bagus ya, berkat sumbangan dari para donatur. Tapi saya ya turun didik jangan sponsor turun didik ya, supaya kita karena menghadapi kondisi saat ini mikir atau berdua atau baterainya kan enggak ini ya, enggak ya, oke dijamin harus siap. Menghadapi kondisi saat ini pertama sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi karena sabar dan sholat sebagai penolongmu sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Coba nanti dengan sabar, sholati jamaah yang khusyuk, nanti kehidupannya membaik sendiri. Orang yang ada masalah banyak itu biasanya komunikasi dengan Allah agak jauh. Makanya nomor satu backingnya harus Allah, dekatkan sama Allah. Ini sudah disediakan di masjid ya, jamaah di sini bukan hanya nanti barokah ya, tapi cepat jadinya ya, itu kuncinya gitu. Semoga sebelum Ramadan sudah jadi, semoga ya, setelah lagi Ramadan ya. Jadi sabar itu penting, introspeksi diri, jangan gampang menyalahkan orang lain, jangan alergi kritik, jangan sensi lagi. Ada enggak ibu-ibu yang di kampung sini kadang-kadang kalau si ngerasani mencet dulu ya, itu bahaya. Ada yang baper enggak, dia ada masalah dirasani tapi tidak berani ngomong, itu lebih berat lagi, itu resikonya jantung sama kanker. Kalau orang di ada introvert, ada masalah tapi dipendam, itu dekat jantung dan kanker. Tapi kalau pakai ngomong itu resikonya stroke ya, pakaian komentar resikonya stroke. Makanya Rasulullah selalu proporsional ya, tengah-tengah. Kapan kita komentar yang bagus, yes setuju, oke. Nah gitu ya, jadi memuji, jangan membenci tapi memuji, jangan mengejek tapi mengajak, jangan memukul tapi merangkul, jangan menghujat tapi mendekat, jangan destruktif tapi inovatif, jangan membentak tapi berkata yang lunak dan bijaksana, jangan membuli tapi cobalah menyayangi. Tepuk tangan dulu. Walaupun seperti ini bagus, bahkan barokahnya ya, ada masalah apa-apa barengan, insya Allah. Ngurusi kampung masalah besar dipikir bareng enteng, masalah kecil dipikir sendiri, setruk aja ya, penuh. Apalagi di kampung ada orang yang ngeyelan ya, suka ngeyelan, itu ya cepat mati bodoh ya. Jadi kalau ada orang ngeyelan biar nanti mati sendiri dia ya, itu jadi jangan dilawan, jangan emosi. Makanya hidup sehat itu satu, jangan emosi, itu menguras tenaga. Kedua, jangan egois. Yang ketiga, jangan sensi. Orang sensi resikonya jantung, menekan jantung. Bagaimana Pak Agus kalau ngomong tapi tekan harusnya jantung, supaya tidak kena jantung. Bagaimana Pak Agus dirasani orang batukkan. Jadi orang batuk itu merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung berdetak akan lebih baik. Jadi rasanya orang yang ngamuk atau ngarepnya nek wani ya. Yang keempat adalah jangan membenci. Membenci itu merusak di otak sini. Aku sama gak bisa memaafkan orang itu, tidak tahu ngomongin tidak enak kayak apa ya. Tidak apa-apa itu urusannya itu, tapi itu tahu bahwa itu tulangnya nanti keropos, livernya bisa kena, jantungnya bisa kena, muncul diabetesnya, muncul kankernya dan lain sebagainya. Belajarlah memaafkan, walaupun anin nas ya. Makanya saya 30 tahun itu dampingi orang sakaratul maut, itu kalau saya visiter dirasani ambil perawat. Suster aku visiter dirasani, waduh malaikat Israel ini. Padahal saya bukan memberi motivasi kepada orang yang putus asa, kankernya terus menyebar kemana-mana. Saya ini bukan profesor, tapi kompresor bagian dilani malaikat Israel ya. Ayo kita semangat, ayo kita optimis, ayo kita, tapi sehat itu hati yang bersih, hindarkan dari penyakit hati, aides, puter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung. Kalau orang itu jantungnya bagus, itu mesti 3 pilar ya bagus. Kepada Allah dia dicintai,
kepada sesama dia tidak ada musuh dan dia ahli sodako. Mesti suara jantungnya seperti ini. Ada suara jantung yang tek. Itu biasanya kakek utang, ya. Iya, coba nanti salin, lu beli stetoskop 50.000 salin, suara jantungmu ya apa? Suara jantungmu ya apa? Suara jantungmu ya apa? Oh normal ini api istiqomah awakmu. Ini apa? Oh saya beli cicilan rice cooker ini, ya soalnya begitu. Bapak-bapaknya ya gitu. Ya, kalau bapak-bapak ada suara jantung yang lemah, berdek, itu bradikardi. Itu efek dari long covid yang tekanan yang berdek pelan. Untuk itu ibunya jangan manggil banter-banter. Banter-banter kaget, pun jantungnya pelan, gitu. Ya kaget, langsung kaget. Nanti harus pelan-pelan. Terus periksa-periksaan jantung. Kalau koncoku aku suara jantung kok berdek hilang, berdek hilang. Apa itu mau pernah terpapar COVID? Itu efek dari long COVID, atrial fibrillasi. Suara jantungnya ya seperti itu, berdek hilang, berdek hilang. Pasti suara jantung orang yang selingkuh, ya. Berdek hilang, berdek hilang, berdek ketemu langsung mati. Ya, jadi tiba-tiba suara jantung itu gampang. Dokter paling tahu, kan dulu zaman saya dokter kan belum ada CT scan, belum ada MRI, kan hanya stetoskop. Saya bisa tahu kenapa kita wawancara. Suara jantung, suara perut, kerucuk, hilang, kerucuk, cuma. Lagi kerucuk, biasa lambung, ya ke. Ada yang kerucuk, bretek, mencret, ya. Kan? Itu kita ini gitu, jadi orang gampang sama dengan orang kepalanya pusing, separuh pusing nyeri terus separuh di CT scan dipikir ada tumornya, ada kankernya, nggak ada, dipikir kena stroke, ada perdarahan atau apa, nggak ada. Setelah diwawancara ini kenapa kok pusing terus? Lah pikirannya ngentet aja, ngentet makan. Ya dari terus coba mindsetnya dirubah memberi. Kenapa? Allah sudah memberi kesehatan ini triliunan. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmat tidak akan mampu. Ya. Lutut ini aja kalau operasi itu 150 juta, 200 juta ini satu lutut ini. Kalau dua berapa? Pasang ring sekarang 85 juta. Kalau di luar negeri 150 juta. Tapi di BPJS enggak gratis, ada bayar. Tapi ya jangan sampai pasang karena harus minum obat untuk mengencer darah. Itu tidak enak di perut. Lebih baik nggak pasang, lebih baik sehat. Ya, teman saya pusing terus kepala ini, nah pembuluh darahnya lengket, harus pasang stent 200 juta. Pasien saya minimal satu hari harus pakai 2 oksigen, itu butuh 3,6 juta satu hari. Dikembalikan seperti saya 60 tahun maka kurang lebih 100 miliar. Tidak pernah ditagih sama Allah. Kok saya minta aja? Makanya mindset kita dirubah. Aku harus memberi pada orang, aku harus menolong pada orang lain, aku harus bersedekah sebagai rasa syukur kita. Bersyukur kan 4 bilisan, bil qalbi, bil arkan, bil amwal, dengan hartamu. Tidak akan berkurang. Kata Rasulullah, orang sedekah mesti bertambah, dan bertambah. Dan sedekah itu solusi, karena dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Jadi ini kesempatan, ini market yang luar biasa untuk masjid yang sedang membutuhkan dana. Ini rumah Allah, Allah yang nanti membalas dengan berlipat, karena Allah yang maha kaya. Jadi orang tidak punya duit itu karena dirinya sendiri, pelit. Kedua omongannya gak enak. Kan saya pernah ngajak ibu-ibu, bu ayo akhir tahun bu ke mall, banyak diskonan, cuci gudang, barangnya api-api murah-murah. Jawabannya ibu-ibu ya, malu aku gak ada duit, krisis. Innahu alimun bidzati sudur. Sungguh Allah tahu apa yang dalam hatimu. Apa yang ngomong krisis? Tak turuti. Krisis belas, belas teman-teman. Ya, makanya hati-hati ucapan yang baik. Karena ini doa. Insya Allah
ada rezeki, insya Allah sehat dan sehat betul. Hati-hati, good speaking, cara yang bagus, ya, karena Ya. itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat cukup jalan kaki. Ke masjid itu dapat untung banyak, sehat, jalan jantungnya membaik, paru-parunya membaik, ususnya membaik, semua membaik. Oh, gini loh. Hanya jalan. Sebetulnya yang bagus itu gini, jalan itu. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah. Oh jadi, kenapa? Paru-paru mengembang, kena sinar matahari pagi, sehat. Kemudian ucapan yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik. Kenapa tadi menyebut ngomong udara masuk? Kedua, jangan ngomong sesuai dengan dirinya sendiri, dengan dirinya ngomong. Latihan sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu kalau tidak latihan, tidak terbiasa nyebut nama Allah. Tapi tidak usah bengok-bengok, misalnya pulang dari masjid terus masuk kampung, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Jadi apa ini cukup untuk dirinya sendiri sebagai latih. Banyak zikir barang itu ada ucapan suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Ininya gerak, ya, orang yang sering gelinggingan pakai untuk zikir, ya, makanya gerak semua, merangsang semua. Jadi semua tubuh ini kalau digerakkan itu akan membaik. Jadi ibarat tubuh ini banyak keran-keran. Tubuh ini sini keran semua. Keran agar sabar, keran agar takwa, iman, keran agar sedekah, keran agar menolong orang. Kerannya dibukai semuanya yang baik-baik. Ya, tidak tersinggungan, ya. Kemudian bekerja keras, tidak mau males-malesan dan lain sebagainya. Semua kerannya dibukai. Maka orang itu akan lebih hebat. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau mengenai tentang lutut ya, barangkali ibu-ibu ada yang di sini yang sudah sepuh-sepuh ada enggak? Itu keluarnya kadang-kadang di lutut, ya ada. Nah, satu ada 5 itu cirinya. Satu adalah kontraktur. Kontraktur itu kaku dia, kaku. Maka tugasnya gerakan. Maka kenapa orang yang kena stroke, tapi dia diperiksa ternyata stroke buntu karena klot ya, karena lemaknya nutup. Maka hari ketiga harus cepat dilatih kakinya. Kalau tidak gitu nanti kontraktur. Tapi kalau stroke-nya bleeding, pecah pembuluh darahnya, maka hari kelima baru dilatih. Jadi kalau ada lutut yang kaku-kaku, gerakkan aja 5 kali ya, 5 kali supaya ototnya tergerak semua, alirannya normal semuanya baik ya. Yang kedua adalah kropos. Kropos itu karena jengkel dengan si A, mangkel dengan si B dan lain sebagainya. Sehingga di otak ini ada namanya HP akses, hipotalamus, korteks, hipofisis, adrenal akses, bagian dari otak itu mengeluarkan hormon negatif yang namanya kortison. Dan itu membuat tulangnya kropos. Tulangnya itu bolong-bolong. Makanya obatnya adalah satu istighfar, kedua maafkan yang tadi tidak enak, tidak cocok tadi, ya. Mungkin dengan tetangga, mungkin dengan suami, paling sering pasangan suami istri itu sering kali mantel ini itu bibit penyakit. Ini belajarlah memaafkan, ya, atau sama teman atau siapa saja, maafkan dulu. Baru yang ketiga kena sinar matahari pagi 15 sampai 30 menit, maka tulangnya akan padat kembali. Jadi kalau mengobati seseorang itu harus tahu kausannya apa, jangan simptomnya. Perut kembung, perih itu kausan. Kalau simptom keluar aja, kausannya apa? Nek kausannya gak duit duit, langsung teplek ono sing abang-abang itu, langsung begini keras. Kausannya apa? Jadi kalau penyebabnya manggil sama anaknya, ya anaknya supaya dibilangi yang baik dan lain sebagainya. Itu kausa. Yang ketiga adalah kering. Kering ini sekarang banyak yang di rumah sakit disuntik ya, karena nyeri, ketek-ketek. Jadi kalau sholat ketek-ketek. Kalau bangun bunyi klotak. Itu berarti jempolmu lama, ya. Ada yang gitu, ada. Kalau saya ketek-ketek itu langsung saya obatnya adalah kikil, ya. Kikil itu bukan lemak, tapi kolagen. Jadi untuk baik sama untuk lutut, ya. Saya kalau ketek-ketek itu langsung ke rumput beli
kekil Bu Ulfah itu mesti 2 mangkok ya. Dimakan, diosel-osel di sini, dimakan. Nanti diosel-osel di sini, dimakan ya. Nah itu karena kolagen. Lemak itu yang bahaya itu yang di daging itu putih warnanya dan dia seperti rotan, itu yang berbahaya. Kalau gaji-gaji itu baik, makanya saya kalau gulai, rawon, mesti saya gaji karena itu untuk kekuatan kita. Nah kalau kamu makan gaji, lemak, maka olahragamu harus lebih karena lemak itu ada 2, ada di dalam pembuluh darah dan di luar pembuluh darah. Yang di luar pembuluh darah itu dengan olahraga, keringetan. Tapi kalau di dalam pembuluh darah itu minum air hangat, kemudian sayur, buah-buahan, antioksidan, omega 3 itu untuk melancarkan yang di dalam. Jadi kita harus tahu apa penyebabnya itu tadi, ya. Jadi jangan malas olahraga. Wong sakit itu, wong sehat aja, yang penting adalah minimal kan saluran pengeluaran banyak, tapi minimal 5, 1 keringat harus keluar. Makanya gerak, olahraga yang bagus, sholat tahajud malam itu bagus. Sholat tahajud keringetan, mandi dulu terus keringetan, wah sehatnya luar biasa. Wah berkeringat itu berarti lemaknya luntur dan itu sisa-sisa metabolisme. Makanya jangan malas gerak. Olahraga jalan pagi. Olahraga itu yang penting sesuai mood. Nggak ikut-ikutan, nggak mesti goes. Biasanya ngulang terus goes kan nggak bisa enggak ya. Menit taruhan. Seperti sesuai dengan hatimu, ya. Teratur, terukur sesuai umur, gitu. Ada 70 tahun, Pak boleh saya bulu tangkis, boleh Pak kalau itu senangannya Bapak. Umurnya 70 tahun, ya nak ngarepin netake ojo pelayan ya. Pelayan udah mati sampean kan gitu. Kan capek bulu tangkis, jadi sesuaikan, ya. Itu olahraga yang sesuai dengan hatinya, terserah. Nah sekarang olahraga kan nyoto medsos. Nah medsos olahraga ini kan pengen itu Pak. Nah orang stres kan buat contoh. Stres kan olahraga ya pingpong, voli, apa itu yang saya. Jadi keringetan dulu. Saya karena sudah 61 tahun saya ikut sekarang olahraga Litenkung. Ya, Tai Chi, Litenkung itu bagus sekali. Ternyata filosofinya hanya kecilin, ya kecil. Bukan jinjat gitu. Itu nggak sehat ya kan. Karena memang ternyata dubur itu punya kekuatan yang luar biasa. Buktinya apa? Banyak kalau buang air besar kan dipotol sama Allah. Dipotol. Kalau tidak potol hanya bukti ini dia tambah sore. Kan dipotol sama. Makanya kalau buang air besar, alhamdulillah bisa kan boleh pastel mau di pastel itu. Kajian ini aku boleh pastel mau si dipotol sama. Ya, itu salah satu dubur. Berarti bersyukur ya. Yang kedua saluran yang penting. Jadi ingat ya, yang kedua adalah kencing, saluran kencing. Itu penting harus lancar. Kencing kok bening banyak, berarti minum cukup, ginjalmu bagus. Kencing kok sedikit budak, berarti kamu kurang minum, makanmu enak-enak. Ginjalmu mungkin bermasalah. Kencing kok warnanya seperti teh, kamu kecapean, livermu kena minyaknya, kamu kurang gula, ayo minum teh manis. Aku takut aku kena diabetes gini, ya makan kurma. Kalau kamu madu itu tidak akan mempengaruhi kadar gula, karena buatannya Allah. Itu caranya, ya. Tapi jangan anti gula. Ojo iki saya tidak silakan, tapi jangan berlebihan. Rasulullah kan gitu. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelum kenyang, kan gitu. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Kalau kamu makan enak-enak, ya imbangi olahragamu. Syukur-syukur tambahi sedekahmu, kan gitu. Ya, makan itu ada satu yang bahaya. Itu gak tahu ngelaktir koncone, apa ngejak koncone. Itu yang bahaya. Beli-beli, ya coba ngelaktir koncone, nggak bahaya. Oh ada buktinya teman saya itu ada. Beli durian 5 dimakan, besoknya cek kolesterol, nggak naik. Kenapa? Ngajak teman-temannya. Jadi teman-temannya ini yang naik kolesterolnya, makan dia. Ya, dia makan 2 punggit, yang lain ini
gerak gas minta kabur jangan tutup itu ya alhamdulillah nikmat dari Allah ya. Ada yang sering kentutan, ada yang kentutnya normal, itu banyak dari makanan dan gerak kita ya. Jadi kalau ibu kentut bunyi pes itu ya 10 lagi aja. Kalau sering-seringan diempet itu nanti malah macet naik ke atas ya. Itu jadi nggak apa-apa, nggak usah diganjel-ganjel tumit ya. Biasanya duduk diganjel-ganjel supaya wis mengkeret ini diganjel supaya nggak keluar. Tapi kan namanya apa udara itu kan mesti merembes terasa lah kita. Nah, kita yakin ini batal ya wudhu aja lah apa ya. Ya gitu ya ya. Oke, semangat lagi. Ada lagi? Ya, monggo Pak. Ibu, ya. Ibu apa Pak? Ibu. Silakan Bu. Di pendem unek-uneknya. Ya. Ya. Mati. Tekan. Tenang. Ya. Oke. Ya. Ustaz, saya mau nanya, saya kan ada penyakit gangguan hormonal yang tidak imbang dan ini berpengaruh terhadap kesehatan saya. Ya. Jadi saya tuh ada kista. Dan saya tanya penyebabnya apa? Ini multifaktor, bisa stres, bisa makanan, dan mungkin jadi kegemukan mungkin juga bisa. Jadi jalan keluarnya bagaimana, tantangannya apa, dan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Itu hormonal ya. Kista yang nomor 1 itu nggak usah khawatir, itu jinak. Tapi jangan dibuat itu pikiran ya. Tetap kontrol. Oke, matur nuwun. Stres itu bisa mempengaruhi semua organ kena ya. Jadi ojo stres. Bagaimana supaya tidak stres? Banyak istighfar, zikir, dekat sama Allah ya, banyak baca Al-Quran ya. Kemudian tambahin antioksidan supaya antioksidan ini, stres itu kan stres oksidatif. Dan antioksidan ini bisa mudah-mudahan selnya menjadi normal kembali. Antioksidan itu banyak pada sayur, buah-buahan dan ikan laut ya. Ikan laut yang paling bagus itu yang murah adalah teri ya. Teri itu kandungannya di atasnya, manfaatnya di atasnya salmon dan tuna. Salmon dan tuna itu mahal, teri itu murah, asal jangan yang asin. Kalau yang asin dia sudah kena bahan pengawet namanya nitrosamin, itu pemicu kanker nasofaring. Cari teri yang masih original, yang masih putih gitu ya. Terus tambahi putih telur untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Penyakit autoimun itu paling banyak sekali stres karena terjadi global stres. Dunia ini alami stres, bukan Indonesia, dunia global stres. Mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun nggak bisa tidur lagi, itu yang mendekati pensiun biasanya ya. Gejala post power syndrome. Tapi ada juga yang tidurnya sore, jam 9 tidur, bangun-bangun menjelang subuh, itu tanda-tanda wareken ya. Jadi bu antioksidan ya, antioksidan, sayur, buah-buahan, ikan laut, teri itu bagus ya, teri itu bagus. Jadi dimasak, teri dimasak itu kalsiumnya untuk lutut juga bagus, untuk omega 3 untuk otaknya juga bagus ya, teri. Apalagi di teri tomboni itu lebih bagus lagi. Ya, jadi antioksidan bu, tambah antioksidan. Ibu gampang senyum ya. Antioksidan yang alami itu senyum tertawa. Ibu sering senyum enggak sama suaminya, sama orang lain, senyum enggak? Ya bersyukur sama Allah. Terus tambahin obatnya ada di apotek, tolong beli sudin ya, beli sudin itu antioksidan di apotek sekali ya. Oh ibu juga senang terus nyuwun sama Allah. Tapi tidak usah khawatir, kista itu ya, tapi kontrol, tetap kontrol. Yang pikiran ini malah muncul kanker barang ya, tidak usah. Tidak apa-apa insya Allah ya, tetap semangat, banyak sedekah. Nah, ini sedekah ini ngangkat penyakit ini tadi ya, sedekahnya banyak. Ayo selesaikan atapnya masjid ini, nanti kan insya Allah sehat ya. Gitu. Demikian tadi isi dari ceramah agama dalam acara Tablik Akbar yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi. Semoga apa-apa yang disampaikan beliau kita bisa mengambil manfaatnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa bagi kalian yang mau ikut berpartisipasi dalam open donasi renovasi atap Masjid Al-Iman yang ada di Jalan Petemon Sido Mulyo Gang 1 nomor 26 Surabaya ini, langsung saja
bisa transfer ke Bank BSI, atau bila ingin mengetahui info lebih lanjut bisa hubungi nomor HP panitia renovasi yang ada di deskripsi ya. Terima kasih saya selalu ucapkan kepada kalian yang selalu support dan terus nonton video ini sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Stay happy, stay healthy, and stay connected. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.